Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnawati Ahmad. Saya dari kelas PI6D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Poin pertama yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup sumber hukum ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Al-Quran sebagai sumber pertama yang memuat ajaran yang bersifat muzmal atau umum. Sedangkan hadis yaitu sebagai sumber yang kedua berfungsi sebagai pemberi penjelasan atas keumuman isi Al-Quran tersebut. Karena sifatnya yang muzmal, maka banyak hukum dalam Al-Quran yang tidak dapat dijalankan bila tidak diperoleh syarah atau penjelas yang terkait dengan syarat-syarat, rukun, serta batal-batalnya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini banyak juga kejadian yang tidak dapat dinas yang menaskan hukumnya dalam Al-Quran secara tegas dan jelas. Oleh sebab itu diperlukan ketetapan dan penjelasan Nabi yang telah diakui utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat dan undang-undang kepada umat muslim. Hadis adalah sumber kedua bagi hukum Islam yang menerangkan segala yang dikehendaki Al-Quran, yaitu sebagai penjelas, pensyarah, pentakyid, dan yang mempertanggungkan kepada yang bukan zahirnya. Para ulama sepakat menetapkan bahwa hadis berkedudukan dan berfungsi untuk menjelaskan Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan penegasan bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam selain Al-Quran yang wajib diikuti. Adapun hadis sebagai penjelas atau bayan terhadap Al-Quran mempunyai 4 fungsi, yaitu yang pertama bayan al-takrir, yang kedua bayan at-tafsir, yang ketiga bayan at-nasakh, dan bayan at-tashri'. Bayan al-takrir disebut juga dengan bayan al-ta'kid dan bayan al-isbat, yaitu menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu bayan al-tafsir, yaitu fungsi hadis yang memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau muzmah, yang memberikan persyaratan atau batasan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak dan mengkhususkan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang ketiga yaitu bayan at-tashri', adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran atau hanya terdapat pokok-pokoknya saja. Yang berikut yaitu bayan at-nasakh, yaitu penghapusan hukum syar'i dengan suatu. Yang ketiga yaitu bayan at-tashri', yaitu mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran atau hanya terdapat pokok-pokoknya saja. Yang keempat yaitu bayan at-nasakh, yaitu penghapusan hukum syar'i dengan suatu dalil syar'i yang datang kemudian. Baiklah, poin yang berikutnya yaitu pendapat para ulama tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama ada pendapat dari Asy-Syafi'i, yaitu Asy-Syafi'i di antara ulama Al-Atsar menetapkan bahwa penjelasan al-hadis terhadap Al-Quran terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama bayan at-tafsil, bayan taksih, bayan ta'yi, tashri, dan nasakh. Bayan tafsil menjelaskan ayat-ayat yang muzmal yang sangat ringkas petunjuknya. Yang kedua bayan taksih, menentukan sesuatu dari umum ayat. Yang ketiga bayan ta'yin, menentukan nama yang dimaksud dari 2-3 perkara yang mungkin dimaksudkan. Yang keempat yaitu bayan tashri', menetapkan suatu hukum yang tidak didapati di dalam Al-Quran.
Yang kelima yaitu bayan nasakh, yaitu menentukan mana yang dinasihkan dan mana yang dimansukhkan dari ayat-ayat Al-Quran. Pendapat yang kedua yaitu dari Hambali. Hambali berpendapat bahwa fungsi hadis terbagi atas 5. Yang pertama bayan ta'kid, yaitu menerangkan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Berikut pendapat kedua yaitu pendapat Hambali. Yang pertama bayan ta'kid, yaitu menerangkan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Yang kedua yaitu menjelaskan sesuatu hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga bayan tasyri', yaitu mendatangkan suatu hukum yang tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran. Yang keempat bayan taksih dan takyid, yaitu mengkhususkan Al-Quran dan mentakyidkannya. Berdasarkan pendapat tersebut, maka hadis merupakan dasar hukum Islam setelah Al-Quran. Umat Islam harus mengikuti petunjuk hadis sebagaimana dituntut untuk mengikuti petunjuk Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita mengikuti Rasulullah sebagaimana kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.